Salam, perkenalkan nama saya Semre Arkitampani, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau Staken dengan NIM 20420210009. Kelas A Prodi Misiologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja. Teman-teman, periodisasi itu sangat penting untuk mahasiswa agar mahasiswa dapat mengetahui tentang segi kekristenan. Nah, dalam materi periodisasi gereja ada 3 hal penting yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama gereja kuno sekitar tahun 30 Masehi sampai tahun 590 Masehi. Yang kedua, gereja pada abad pertengahan 590 Masehi sampai tahun 1517 Masehi. Yang ketiga, gereja pada zaman baru, yaitu kurang lebih tahun 1492 sampai 1517. Nah, teman-teman semua, dalam periodisasi gereja umum ada 2 hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama, bahwa setiap periode harus dibatasi dari periode lainnya dengan tahun dan waktu tertentu. Hal yang kedua, setiap periode harus mempunyai corak yang membedakan setiap periodisasi. Nah, teman-teman semua, pembagian waktu dalam periode biasanya dimulai dengan pembagian kasar atau periode panjang, atau biasa disebut dengan beberapa abad. Sejarah gereja mulai dengan didirikannya jemaat mula-mula atau jemaat yang pertama sekitar tahun 30 Masehi. Titik balik kemudian ditunjukkan pada tahun 1517. Nah, teman-teman semua, kita akan membahas topik atau bagian yang pertama, yaitu sejarah gereja kuno yang dimulai pada tahun kurang lebih 30 Masehi sampai 590 Masehi. Sejarah gereja kuno memiliki ciri khas yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama, dapat dikatakan bahwa dalam periode diletakkan dasar organisasi, tata ibadah atau liturgi, dan ajaran-ajaran gereja. Ciri yang kedua, secara geografis, gereja dalam periode ini pada umumnya berada di wilayah Kekaisaran Romawi yang terletak di keliling Laut Tengah. Ciri yang ketiga, gereja lahir dan berkembang pada kebudayaan Helenisme atau kebudayaan Yunani. Nah, teman-teman semua, ternyata dalam sejarah gereja kuno juga dibagi dalam 2 sub periode, yaitu yang pertama, timbulnya gereja kurang lebih tahun 30 Masehi sampai 313 Masehi yang dibentuk organisasi atau tata gereja yang terdapat di rumah-rumah. Sub periode yang kedua yaitu tentang teologia berkembang. Baiklah teman-teman semua, kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu tentang gereja pada abad pertengahan dimulai pada tahun 590 sampai 1517. Teman-teman semua, pada awal abad pertengahan, agama Kristen mulai disebar pada batas utara dan timur laut benua Eropa. Nah, pada awal abad pertengahan ini ada hal-hal yang harus diketahui, bahwa
zaman gereja mulai menyebar Injil kepada suku-suku yang dikalahkan oleh Kaisar Romawi. Dan pada abad ke-7, Islam mulai menyerang daerah-daerah di luar Arabia. Dan pada abad pertengahan, perkembangan dogma melalui konsili-konsili oekumenis diselesaikan, dan selanjutnya perkembangan gereja di Eropa dinamakan Gereja Katolik yang dipimpin oleh uskup kota Roma, yaitu Paus. Kota Roma mulai ditemukan ketidakstabilan dikarenakan adanya politik. Abad pertengahan yang jaya sekitar tahun 910 sampai kurang lebih tahun 1300 juga memiliki hal-hal yang harus ditaati, yaitu 1. Awal kejayaan abad pertengahan ditandai oleh reformasi atau pembaharuan, karena reformasi ini mempunyai kedudukan yang istimewa. Teologi pada awal pertengahan membatasi diri pada umumnya karena untuk mempertahankan dan mempunyai tradisi gereja. Akhir abad pertengahan kurang lebih 1300 Masehi sampai 1517 Masehi. Teman-teman, pada akhir abad pertengahan adalah suatu masa peralihan ke zaman reformasi. Kepausan memiliki krisis, sedangkan penguasa dari awal semakin lama semakin menentukan kehidupan di wilayah mereka, termasuk di kehidupan rohani. Baiklah teman-teman, kita masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu Gereja Zaman Baru. Gereja Zaman Baru sekitar kurang lebih tahun 1492 sampai 1517. Periode ini adalah periode yang sangat menarik dan menjadi kabar gembira karena munculnya seorang Martin Luther yang membebaskan dominasi selama kurang lebih 1500 tahun oleh Katolik sampai akhirnya memasuki masa kebebasan global yang disebut masa pencerahan. Nah, pada waktu itu teman-teman, Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman ketika dalam persembunyiannya. Teman-teman, memang masih ada banyak hal yang masih perlu dan masih diperbaiki, karena belum selesai atau belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi hal ini sudah menjadi suatu yang baru dalam masa itu sampai masa kini. Terima kasih.